Libero Jung Suji dan middle blocker Lee Jisoo juga tak kalah apiknya dalam kacamata Ko Hye-jin. Saya ingin memuji Lee Jisoo. Dia bekerja lebih keras dan berlatih lebih keras daripada siapapun di luar musim, kata pelatih Ko. Dia hanya belum memiliki kesempatan sebelum ini. Dia adalah pemain yang akan sangat membantu tim kami dalam membangun masa depan, regenerasi, tandasnya. Adapun Jeon Dabin, dia baru sekali diturunkan tapi langsung sukses mencetak poin dan tampil efisien. Ko Hye-jin merasa sangat bersyukur dengan atmosfer tim Red Sparks pada musim ini yang jauh lebih kompak dan saling bekerja sama dengan tidak melupakan untuk mempertajam skill individu. Latihan tim adalah hal yang wajar. Tim kami juga berlatih keras dalam latihan pribadi di waktu lain. Kami tulus. Kami sangat menghargai kepercayaan diri mereka untuk melakukannya dengan baik ketika ada yang harus masuk sebagai pemain pengganti, kata Ko Hye-jin. Ada budaya yang baik dalam tim. Sangat indah melihat orang-orang menyadari kekurangan mereka dan bekerja keras, katanya. Di sisi lain, ada alasan yang bisa membuat Megawati Hangestri Pertiwi bertanding di Proliga 2025. Megawati Hangestri sebelumnya dikabarkan tidak akan tampil di Proliga tahun ini. Hal ini dikarenakan Megawati sudah terikat kontrak dengan tim Liga Voli Korea 2024-2025, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Secara jadwal semula, ada bentrok pertandingan Proliga 2025 dengan Liga Voli Korea, yang secara durasi kompetisi bola voli di negeri ginseng jauh lebih lama. Sehingga sangat kecil peluang bagi Megawati Hangestri untuk memperkuat salah satu tim putri Proliga 2025. Namun dalam beberapa hari terakhir ada isu yang menyebutkan bahwa pevoli asal Jember, Jawa Timur itu berpeluang bermain di Proliga tahun ini. Alasannya merujuk kepada kebijakan PVC yang sedikit memodifikasi Proliga 2025. Liga Voli Korea secara jadwal yang dirilis oleh federasinya, KOVO, akan menggelar pertandingan final terakhir 8 April 2025 untuk sektor putri. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks sangat beruntung, selain memiliki Megawati Hangestri dan Vanja Bukilik, juga punya para amunisi bangku cadangan yang dapat diandalkan untuk mengarungi Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sorotan pada Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini semakin tajam sejak mereka berhasil tampil memukau di akhir paruh pertama. Megawati Hangestri dan kawan-kawan jadi tim pertama yang mengalahkan Incheon Heungkup Life Insurance Pink Speeders yang sebelumnya sempat tak terkalahkan dalam 14 laga. Berikutnya, Red Sparks kembali unjuk gigi dengan mengandaskan juara bertahan, Suwon Hyundai EC Hillstatte. Menggenapi kesempurnaan putaran 3, Red Sparks benar-benar menggila dengan tidak terkalahkan dalam 8 laga beruntun. Penggawa di lini depan, Mega dan Vanja Bukilik jelas jadi motor serangan yang sangat jitu dalam membawa skuad berjuluk Red Force tampil bak kesetanan. Namun, bukan hanya dua Mega Bukilik atau para veteran seperti Kapten Yeom Hyeseon hingga Pyo Sung-ju, yang jadi senjata tim asuhan Ko Hye-jin musim ini. Melainkan juga dari amunisi jajaran bangku cadangan, yang jika ditilik lebih lanjut, juga menghadirkan kekuatan tambahan tak terduga bagi Red Sparks. Karena jelas, menjalani musim kompetisi pada tentu tidak bisa hanya menyandarkan pada pemain inti terus-menerus demi menghindari cedera dan kelelahan. Shin Eun-ji, Jung Soo-ji, Lee Jisoo hingga debutan 18 tahun Jeon Dabin, sukses membuat mata terpana lewat penampilan apik mereka ketika dipercaya untuk turun oleh Ko Hye-jin. Shin bahkan sudah jadi spesialis andalan servis Red Sparks ketika gilirannya sering berhasil membawa tim meraih angka beruntun. Entah itu dari servis AC maupun servis intimidasi yang membuat Red Sparks punya peluang tinggi menyerang. Dia adalah pemain yang bekerja keras setiap hari untuk membenahi kekurangannya. Dia memiliki lemparan yang bagus dan dapat menerapkan servis yang tajam, ulas pelatih Ko. Megawati Hangestri Pertiwi buka-bukaan setelah terpilih sebagai Most Valuable Player, MVP, atau pemain terbaik putaran ketiga Liga Voli Korea Divisi Putri. Megawati jadi MVP putaran 3 setelah meraih 13 dari 31 suara. Pemain asal Jember, Jawa Timur, ini mengalahkan rekan setimnya Vanja Bukilik, 12 poin. Kim Yeon-kong dari Pink Speeders, 2 suara, dan Laetitia Momabasoko dan Giselle Silva yang masing-masing dapat 1 suara.
Penghargaan MVP itu didapat Megatron, julukan Megawati, karena penampilan gemilang selama putaran ketiga. Megawati mengemas 155 poin dari 6 pertandingan dengan akurasi serangan mencapai 52,8%. Di sisi lain, Megawati sukses mengantar Red Sparks menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan pada putaran ketiga. Total tim asuhan Ko Hye-jin ini mengemas 16 dari 18 poin di putaran ketiga. Dengan meraih 6 kemenangan pada putaran ketiga, total Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun, sekaligus mengunci peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea pada putaran ketiga. MVP putaran ketiga musim ini jadi penghargaan MVP kedua yang diterima Megawati di Liga Voli Korea. Sebelumnya, Megawati meraih MVP pada putaran pertama musim lalu. Saya sangat bersyukur tim menang dan saya dapat menerima MVP, ujar Megawati. Pemain 25 tahun itu menilai meraih MVP menjadi bonus dari penampilannya. Karena target sesungguhnya bagi Megawati adalah terus memberikan kemenangan untuk Red Sparks. Sebenarnya, saya tidak terlalu berhasrat untuk MVP. Saya pikir jika Anda bermain dengan baik, itu seperti bonus, tutur Megawati. Sementara itu, hubungan antara dua pemain asing Daejeon Jungkwanjang Red Sparks begitu hangat di luar lapangan menjadi sesuatu yang positif untuk membangun chemistry satu sama lain. Pemain yang dimaksud adalah Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilit. Keduanya perlahan menunjukkan kekuatan sebagai dua juru gedor berbahaya yang dimiliki Red Sparks pada Liga Voli Korea musim ini. Kapten Red Sparks, Yeom Hye-seon mengungkapkan hubungan Mega dan Bukilit berjalan baik di luar lapangan. Yeom mengungkapkan bahwa Mega dan Bukilit sering mengobrol di luar pertandingan. Mereka bahkan pergi bersama untuk meningkatkan chemistry. Yeom menyebutkan, penting bagi seorang setter untuk memahami penyerang. Karena mereka, Mega dan Bukilit, adalah striker yang memukul bola yang saya berikan kepada mereka harus berkomunikasi dengan baik, kata Yeom. Baik Mega maupun Buki suka berbicara satu sama lain. Kami bahkan pergi makan tteokbokki bersama tanpa penerjemah. Mereka telah tinggal di Korea Selatan selama 2 tahun, jadi mereka berdua paham bahasa Korea dengan baik. Saya mendengarkan, kata Yeom menirukan ucapan Mega dan Bukilit, sambil tersenyum. Selain itu, Yeom juga berterima kasih kepada Pyo Sung-ju dan Nohran, dua pemain yang berperan penting dalam rechieve dan pertahanan Red Sparks. Mereka sangat membantu saya. Saya tidak berpikir, saya terlalu takut untuk sendirian. Mereka, Nohran dan Pyo, membantu saya, dan para junior juga ikut membantu, ujarnya. Yeom Hye-seon ingin membawa Red Sparks keluar sebagai kampiun pada akhir musim nanti. Diketahui, hanya ada 2 pemain yang berada dalam skuad Red Sparks saat ini yang sudah merasakan gelar juara Liga Voli Korea. Mereka adalah Nohran saat bersama Hwaseong IBK Altos pada musim 2017 hingga 2018 dan Park Hye-min ketika bersama GS Chalte Seoul Kicks pada musim 2020 hingga 2021. Park Eun-jin dan Jung Ho yang melaju ke bola voli musim semi, playoff, untuk pertama kalinya musim lalu dan mereka senang, kata Yeom. Saya mengatakan kepada mereka bahwa memenangkan kejuaraan, bersama Red Sparks, sangatlah berbeda. Saya ingin berbagi pengalaman yang menyenangkan dengan mereka, karena kami telah mengatasi latihan yang keras, kami pasti akan tertawa di akhir musim kali ini, ucap Yeom Hye-seon dengan percaya diri. Liga Voli Korea telah melahirkan 2 middle blocker berbakat untuk timnas yakni Jung Ho-yang, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, dan Lee Da-hyun, Suwon Hyundai Ece Hillstate. Jung dan Lee masuk dalam draft rookie divisi putri Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Liga Voli Korea, pada 4 September 2019 untuk musim 2019 hingga 2020. Itu merupakan hari bersejarah saat nama mereka disebut sebagai peringkat pertama dan kedua. Kedua pemain ini kelahiran 2001 dan telah tumbuh menjadi pemain yang memainkan peran utama dalam di luar klub mereka tahun ini. Mereka dengan berani mengekspresikan ambisi mereka untuk menjadi superstar, menyambut tahun mereka pada waktu yang tepat. Tahun 2024 adalah tahun di mana saya mendapatkan kepercayaan diri dalam hidup saya, kata Lee Da-hyun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya tim saya memenangkan kejuaraan Liga Voli Korea musim 2023 hingga 2024. Itu juga merupakan kemenangan pertama saya sebagai tim nasional pada Volleyball Nations League, VNL, ujar pemain kelahiran 11 November itu mengenang tahun lalu.
Itu benar-benar sulit, tetapi itu adalah saat yang sangat berharga. Saya menetapkan tujuan untuk tidak melepaskan kegembiraan pada tahun ini. Timnas voli putri Korea Selatan akhirnya meraih kemenangan pertama setelah 31 laga. Korea menaklukkan Thailand dengan skor 3-1 di Maracana Zinho, Rio de Janeiro, Brasil, 20 Mei 2024. Itu merupakan kemenangan pertama Korea dalam 31 pertandingan terakhir mereka sejak VNL musim 2021. Di sisi lain, Korea tak pernah menang dalam 3 laga terakhir pada musim 2021, 12 laga di VNL 2022, tak juga menang pada 12 pertandingan pada VNL 2023, dan 3 laga pada pekan pertama VNL 2024. Kemenangan terakhir Korea pada VNL terjadi pada musim 2021, pertandingan ke-12, dari 15 laga, pada 14 Juni 2021 di Rimini, Italia. Saat itu, Korea menang 3-2 atas Kanada. Saat tahun baru dimulai, banyak orang di sekitar saya mengatakan kepada saya, "Ini tahunmu, jadi jangan cedera dan lakukan yang terbaik." Aku Jung. Bagi saya, tetap sehat dan bebas dari cedera adalah nomor 1. Karena performa tim kami bagus saat ini, saya juga berharap untuk mempertahankan tren peningkatan ini dan tersenyum pada akhir musim, ujar Jung. Sementara itu, tim pemuncak klasemen V-League 2024 hingga 2025 Pink Spider, dikabarkan merekrut pemain voli asal Polandia yakni Marta Matejko untuk meredam dominasi Megawati Hangestri dari Red Spark. Sebelumnya Pink Spider kerap tampil perkasa, hingga rekor 15 kemenangan beruntunnya dihentikan Megawati Hangestri dan kawan-kawan Red Spark. Di tengah paceklik kemenangan dari Pink Spiders, tim runner-up musim lalu tersebut mengumumkan merekrut pemain baru, sebagai pengganti pemain asing. Bahkan mereka langsung berbenah, setelah meraih hasil buruk pada 3 laga terakhir dan harus menelan kekalahan. Pasca Red Sparks dan Megawati Hangestri memberi kekalahan pertama bagi Pink Spiders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-keung itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun sejak putaran pertama. Pelatih kepala Pink Spiders, Marcelo Abondanza akhirnya bersuara, dan memberikan tanggapan atas tren buruk dari timnya yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Pink Spiders selalu tampil perkasa dengan 15 kemenangan beruntun, dan selalu konsisten sebagai pemuncak di peringkat klasemen sementara V-League. Namun setelah bertemu Jungkwanjang Red Sparks, adalah mimpi buruk bagi Pink Spider. Adapun 3 kekalahan beruntun yang dialami Pink Spiders adalah, saat bertemu dengan Red Sparks dengan skor 3-1. Kemudian Kim Yeon-keung CS takluk dengan tim juara bertahan yakni Hyundai Hillstatte dengan skor telak 0-3. Terakhir saat Pink Spiders secara mengejutkan dikalahkan oleh tim papan bawah yakni Expressway Hi-Pass dengan skor 0-3. Performa gemilang Megawati di Red Sparks mencerminkan dedikasi dan semangatnya untuk terus berkembang. Tidak hanya mengesankan rekan setimnya, ia juga menjadi figur penting bagi penggemar voli Korea yang mulai mengenalnya lebih dekat. Dukungan dari Pyo Sung-ju menegaskan betapa besar dampak yang Megawati berikan di dalam dan luar lapangan. Dengan keberhasilan ini, Megawati Hangestri tidak hanya membawa harum nama Indonesia di kancah voli internasional, tetapi juga menjadi inspirasi atas bagaimana kerja keras, kerendahan hati, dan semangat kolaborasi dapat menciptakan pengaruh positif dalam sebuah tim. Di sisi lain, tim bola voli putri, Hwaseong IBK Altos mengincar posisi yang lebih tinggi dengan pemainnya, Lee So-young, dalam keadaan sehat untuk membantu performa tim. IBK Altos finish di posisi kelima pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Mereka gagal melaju ke pasca musim selama 3 musim berturut-turut. Sejak finish kedua pada musim 2017 hingga 2018, terakhir kali mereka melaju ke Liga Voli musim semi dalam 6 musim terakhir adalah pada musim 2020 hingga 2021. Setelah musim berakhir, IBK Altos membuka dompetnya. Mereka mendatangkan outside hitter, Lee So-young dan middle blocker, Lee Jo-ah yang masing-masing dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Live Pink Spiders. Kedua pemain ini merupakan rekrutan terbesar musim ini dalam pembelian agen bebas. Lee So-young menandatangani kontrak 3 tahun dengan total gaji tahunan sebesar 700 juta won, gaji tahunan sebesar 450 juta won.